Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa sahbi wal ali wa sadid lisani wa ahli qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dark wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubah wa ya ahlal nur. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar wa radiyallahu anhu wa radah fi kitabih Bidayatul Hidayah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadil salihin fid daraini amin. Adabut tayammum. Fa in ajazta 'anil ma'i li faqdihi ba'da talabi aw li mani'in min al-wusuli ilayhi min sabwin aw min habisin aw kana al-ma'u al-hadiru tahtaju ilayhi li 'atashika aw 'atashi rafiqika aw kana milkan li ghayrika wa lam yabi' illa bi akthar min thaman al-mithl aw kana bika jirahatan aw maradan takhafu min ala nafsika fasbir hatta yadkhula waqtul fardhi. Alhamdulillah, nasyukur Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan kewajiban kita yaitu salat zuhur berjamaah. Ya, mudah-mudahan Allah terima daripada amal ibadah kita. Amin. Dan melanjutkan daripada kajian kita di dalam pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar wa radiyallahu anhu wa radah, sampai ke pembahasan kita di siang hari ini masalah adabut tayammum. Adab-adab masalah tayammum. Gal adabut tayammum, adab-adab tayammum. Ya, lebih dari satu jamak banyak. Fa in ajazta 'anil ma'i li faqdihi ba'da talabi. Kalau kamu tidak bisa memakai air karena sebab tidak adanya air setelah mencari. Ya, setelah mencari. Ini ada tata cara, sebetulnya di ilmu fikih luas pembahasan masalah tayammum. Tapi kita bahas masalah adabnya saja. Ya. Ini sedikit sekelumit masalah fikihnya, tapi sebetulnya panjang lebar masalah ini, mencari batasan bagaimana hadul dhad, hadul qurub, hadul bu'ad, itu pembahasan berapa harus nyari berapa ratus meter, kemudian nyari berapa kilo, nyari daerah mana itu. Kalau sekiranya nggak dapetin air setelah mencari, ya langsung saja. Al limani'in minal wusuli ilaihi min sabun aw min habisin. Sebetulnya ada air, tapi ada yang mencegahnya sampai ke air tersebut. Contohnya ada hewan buas, ada macan nongkrong di situ ya. Oh, macan nongkrong repot ya. Atau orang yang takut anjing, mungkin ada anjing di situ, wah ngeri nih. Ya. Suka dikejar-kejar anjing atau apa ya. Au min habisin, atau apa saja yang menghalangi pokoknya. Yang mencegah daripada kita sampainya ke air tersebut. Au kana al-ma' al-hadir, atau air itu ada. Tahtaju ilaihi atashika wa atashi rafiqika. Akan tetapi dipakai buat hajat yang lain, buat menghilangkan hausnya kamu atau hausnya orang lain, teman kamu. Ada air, tapi cukup buat minum aja. Apa dipakai buat wudu? Tidak. Au kana milkan ghairika, atau milik orang lain. Walam yabi illa bi akthar min thamanil mithil, dan dia tidak menjualnya melainkan lebih daripada harga pasaran. Boleh, misalkan ini harganya 500 rupiah, ya, misalkan, ya. Dia jualnya 1000 atau 1500. Wah, saya nggak jual kecuali 1000 atau 1500. Kalau mau beli sama saya, itu akthar min thamanil mithil. Lebih daripada harga yang standarnya dia. Au kana bika jirahatun, atau kamu ada luka yang menyebabkan kamu tidak bisa pakai air. Kata dokter nggak boleh kena lukanya. Ya, sakit. Nah, sakit itu nanti makin parah dia. Oh, susah sembuhnya tuh. Au maradun, atau sakit yang lain. Takhafu minhu ala nafsika, yang kamu takut akan mencelakakan dirimu sendiri. Fasbir, maka sabarlah hatta yadkhula waqtul fardhah, sampai masuknya waktu. Sampai masuknya waktu. Waktu apa? Waktu adzan, untuk melaksanakan daripada waktu sholat fardu.
Jadi kalau tayamum beda dengan wudu. Kalau wudu kita kapan aja. Mau mau dari sebelum subuh sampai ketemu subuh lagi, andai kata nggak batal-batal wudunya bisa. Ya. Tapi kalau tayamum harus nunggu masuk waktu. Nggak boleh, belum masuk waktu siap-siap dulu tayamum dari adzan langsung sholat, nggak bisa. Beda dengan wudu. Ya. Tayamum seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti itu, sudah masuk waktu, apa yang kita laksanakan? Tsumaqsid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Kemudian bertujuanlah ya sa'idan ke debu yang baik, yang di situ ada kesatnya. Debunya ada kesat, bukan debu yang nggak ada kesat. Di sini kan ada debu juga, tapi nggak ada kesatnya, nggak bisa pakai buat tayamum. Tapi yang ada berasa, ya jirimnya, ya jirim itu kesatnya. Khalisun yang murni dia debu, tahirun suci, layyinun yang lembut, tidak keras. Ya, itu debu yang seperti itu yang bisa dipakai tayamum. Nah ini penting. Kadang orang sakit di rumah sakit apa dia nggak mau, nggak sholat, nggak apa segala macam, padahal dia bisa pakai tayamum. Ya, Allah sudah gampangkan. Allah sudah gampangkan di dalam segala. Oh, dia nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk, dia nggak bisa sholat tiduran, seperti itu. Miring, kemudian nggak bisa diterlentang. Kalau nggak bisa juga maka dengan isyarat mata. Kalau nggak bisa juga dengan hati. Ya, kalau nggak bisa juga maka disolat. Sudah meninggal tuh orang, nggak bisa hatinya ngapain. Maka sebetulnya Allah permudah di dalam segala urusan, dikasih rukhsah, dispensasi dari syariat, ya dari Allah SWT dikasih dispensasi semuanya. Ya, cuma jangan kita yang membuat mudahnya meremehkannya, jangan mempermudahnya. Tapi memang sudah ada aturannya semua. Orang nggak bisa pakai air buat wudu atau mandi, dia nggak bisa pakai air, dia bisa tayamum. Dia tayamum. Tapi gimana? Apa langsung ada air terus langsung tayamum? Tidak. Setelah tadi yang kita jelaskan, memang nggak bisa sama sekali karena nggak ada air setelah mencari, atau ada air tapi dibutuhkan buat yang lain, atau ada air tapi kita takut mencelakakan diri sendiri. Kenapa? Karena kata dokter nggak perlu kena air segala macam. Maka oleh sebab itu kita bertayamum. Kalau sekiranya memang sakit, dia bisa menyuruh keluarganya atau saudaranya, atau walaupun biujratin, walaupun dia mampu untuk bayar. Tolong saya bisa pakai air, cuma saya nggak bisa ngambilnya, tolong ambilin buat saya. Nah itu nggak apa-apa. Ya, sekarang dia punya harta benda buat apa gunanya? Kalau dia tidak bisa menyampaikan dirinya untuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, kalau dia nggak bisa kena air, baru dia tayamum. Dia nggak bisa debunya, kumpulin debunya. Dikumpulkan sama orang yang sehat. Siapa yang jaga, siapa yang ini segala macam. Walaupun biar ujratin, walaupun harus bayar. Seperti itu. Kalau nggak mau, saya ngomong capek setiap kali sholat kumpulin. Kalau nggak mau ngasih duit, saya mau apa? Kalau dia mampu, nggak ada masalah. Maka jangan sampai dia tinggalkan sholat untuk bersuci. Ya, dia bersucinya jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Kalau dia ketinggalan, maka tidak bisa sholatnya. Sampai dia tidak bisa keduanya, air tidak bisa, debu juga tidak bisa, maka dia baru sholatnya lihormatil waktu. Ya, menghormati waktu aja. Menghormati waktu apa? Intinya dia sholat tapi nanti ngulangin sholatnya. Kalau sudah ketemu air atau apa, sudah ngulangin sholat. Jangan sampai di waktu sholat itu dia tidak sholat. Madama aqluhu mawjudan, selama akalnya masih ada, selama masih waras. Ya, selama dia masih sehat walafiat, masih waras segala macam, pokoknya akalnya masih ada, wajib dia sholat. Kalau nggak mau sholat lagi berarti akalnya nggak ada tuh orang. Ya. Orang nggak sholat segala macam, malu, udah gila, ya, udah gila. Yang nggak sholat siapa? Orang gila. Yang nggak sholat. Kalau selama dia masih dalam keadaan akalnya sehat walafiat, dia sudah balik, sudah kewajiban sholat, maka wajib sholat. Kalau orang puasa, ya, dia udzur tidak puasa, diganti di kemudian hari. Terus kemudian orang zakat tidak punya harta, maka dia tidak wajib zakat. Orang haji umrah tidak punya daripada ini kemampuan dan segala macam, maka tidak wajib haji umrah. Tapi kalau namanya sholat, mau dia orang mampu atau tidak mampu, mau dia sakit atau sehat, mau dia orang sudah tua atau masih muda, selama dia udah balik, selama akalnya masih ada, maka wajib sholat. Pentingnya, ya, termasuk pesannya terakhir Nabi, ya, as-sholah. Ya. Maka kalau dia tidak bisa memakai air, pakai tayamum. Banyak kadang orang dirawat di rumah sakit, Masya Allah. Nah, kita bisa ibrah, bisa ngambil pelajaran, sekali menjenguk orang sakit, ya, lihat kalau ada di rumah sakit datengin, ya, kawan masuk rumah sakit datangin jenguk.
Sekalian tanyain gimana sholatnya, bisa nggak ini? Oh nggak bisa, saya ambilin air wudu ya, saya ambilin debu buat tayamum atau segala macam. Ya, itu dipermudah itu. Biar apa? Kita ingatkan dia masalah sholat. Jangan udah dia dalam keadaan sakit tambah tidak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, kalau dicabut nyawanya saat itu di dalam keadaan maksiat, tidak meninggalkan sholat. Bakal maka dibilang fasbir, sabarlah. Fadrib alaika faik. Ya. Fadrib alaika faik, ambillah di debu tersebut tangan kamu, kedua tangan kamu. Ya, ambil dua tepukan. Ambil dhaman baina asabiq, ya, ditutup semua sini, dhaman, ini ditutup di antara jari-jari, tutup. Bukan dibuka begini mengambilnya, ditutup. Ya. Wa ni istibahah shalah, dan niatnya istibahah fardhi shalah. Bukan niatnya bertayamum. Saya niat tayamum karena Allah Ta'ala mengangkat hadas kecil. Enggak, dikasih bagian ini. Tapi nawa itu istibahah fardhi shalah. Aku niat diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Karena asli kan nggak boleh, dia nggak ada wudu. Ya, berhubung gantinya adalah tayamum, maka tohara dhaifah, tohara yang lemah, ya alat suci yang lemah, gantinya daripada wudu atau mandi. Itu gantinya air tayamum. Maka niatnya istibahah fardhi shalah. Aku niat diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Wamsah bihima wajhaka kullahu maratan wahidah. Dengan keduanya tangan ini usap daripada muka kamu. Usap dua-duanya. Misal tangannya gede satu aja, nah usap dua-duanya. Ya. Yang satu lagi buat apa? Tangan segini satu ya. Mukanya kena semua, tutup semua. Ya. Sudah cukup. Ya enggak apa-apa. Wala tatakallaf isal al-ghubar ila madabati syar al-khabat al kabar. Beda dengan wudu. Kalau wudu kita harus kena daripada rambut yang ini wajah. Ya, rambut di wajah semua ada 20 ya, 20 rambutnya. Pernah kita hitungin ya. Nah, itu kan wajib kena semua kalau wudu. Tapi kalau beda dengan debu tidak wajib kena semua dalam-dalamnya. Wah, salah semua. Tempat tumbuh rambut debu semua sini. Kumpul semua ya. Kumisnya baru jejer sini atau apa. Nah, tidak. Ya, yang penting sekiranya merata udah kena semua sudah cukup, bukan cemong begitu ya. Orang kayak makan pakai bedak atau apa. Tidak. Temanzi khatamaka. Lepaslah cincin kamu. Kalau yang pakai cincin lepas dulu. Takut nggak masuk debunya. Ya. Wadrib darbatan thaniyatan mufarrajatan baina asabi'ika wamsah bima yadaik ma'amir faqaik. Beda kalau yang kedua. Yang kedua ambil lagi. Jadi sekali buat muka, ambil lagi yang kedua itu minimal ya. Ambil dua agak lepas sedikit tangannya. Karena biar masuk juga sekalian daripada tangan. Baru itu basuh ngusap tangan. Ya, ngusap tangan. Cara mengusapnya seperti ini. Jari temu jari. Kalau begini semua coba. Ujung ketemu ujung. Nah, nempelkan. Ujung ketemu ujung. Set. Tinggal jalanin aja. Ini putar. Ini jangan ditekap ya. Yang ini jangan ditekap. Ini kan karena masih sisa. Jadi yang ini aja. Sudah sampai sini putar. Nah, ini agak tekap tapi jempol jangan ditekap. Sini pas jempol ketemu jempol terakhir. Jempol ketemu dia, jempol. Dibalik, diputar. Jadi pas gini. Nih, ini kan ini ditekap gini. Sudah, ini putar. Nah, kenakan debu yang ini. Yang ini kan bagian dalam belum? Sudah, ini jempol ketemu jempol terakhir. Jempol ketemu jempol. Ini diputar. Pertama dari sini dulu. Nah, di sini kan bagian sini belum. Ini diputar. Nah, ini bagian yang telapak tangannya. Sini. Baru jempol ketemu jempol. Luruskan jempol ketemu jempol. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kalau nggak bisa ya udah gimana terserah. Ya. Kalau dia nggak bisa. Pokoknya intinya harus kena semua itu intinya. Satu repot satu. Udah ambil debunya yang banyak ya. Pakai sini. Biar mudah aja dua. Itu minimal 2 ambilan. Nggak boleh andai kata tangannya orang besar diambil satu buat muka, satu lagi buat kedua tangan misalkan. Nggak boleh. Ya, harus minimal 2 ambilan. Itu minimal. 2 ambilan. Kalau lebih dari 2 terserah. Wa amsah bima yadaika ma'amir faqaik. Maka usapkah kedua tangan kamu sampai kedua siku. Ya, usapnya. Fa'in lam tastau'ibahuma, kalau nggak kena semuanya keduanya, fadrib darbatan ulah, maka ambil lagi. Ila antastau'ibahuma sampai kena semua menyeluruh. Tumamsah ihda kafaika bil ukhra.
kemudian usaplah setiap satu tangan kamu dengan tangan yang satunya. Berarti yang kiri buat yang kanan buat yang kiri. Wamsah ma baina asabika bitakhlil. Nanti antara jari itu sela-selakan. Ya, antara jari di sela-selain. Wasalli bi, makanya kan sunnahnya kan ngambil seperti ini. Jadi udah kena sela-selanya. Ya. Kalau beda dengan muka tadi sunnahnya seperti ini, ditutup, digabungkan. Tapi kalau tangan sunnahnya dibuka. Nah, kalau andai kata ada cincin, dia pakai cincin apa? Buka dulu cincinnya. Ada jam tangan atau apa segala macam, buka dulu biar kena. Kemudian, ya, kalau dia kalau pakai air kan terserah. Ya, kadang bisa masuk, diputar-putar aja dikit bisa masuk ya. Terus kemudian kalau jam tangan, ceritanya jam tangannya anti air apa segala, langsung wudu aja pakai. Ya ketahuan ya anti air biar orang itu air. Mahal nih, ya, bukan yang palsunya nih. Ya. Seperti itu. Tapi kalau debu tidak ya. Agar wasalli bihi fardhan wahidan. Maka satu tayamum hanya khusus buat satu fardu. Satu tayamum, satu fardu. Beda dengan wudu. Wudu bisa buat banyak. Tapi kalau satu tayamum, satu fardu. Ingat ya. Jadi kalau pengen fardu yang berikutnya, tayamum lagi. Walaupun belum batal. Dia batal dengan batalnya wudu, dan dia juga batal dia batal tatkala dia pengen daripada sholat fardu yang berikutnya. Maksudnya wajib ngambil lagi yang kedua. Karena yang itu nggak bisa dipakai. Kecuali masalah sunnah. Kalau niatnya istibahah fardu sholat, satu sholat fardu, sisanya ibadah sunnah, bisa dipakai. Tapi kalau dia istibahah sholat aja niatnya, maka sholat sunnah saja ke bawah, seperti baca Quran dan yang lain-lainnya. Tapi sholat fardu tidak. Maka ingat, istibahah fardis sholat. Ya, nawaitu istibahah fardis sholat. Ya, nawaitu istibahah fardis sholat. Aku niat diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Ya. Wa masyita minan nawafil ba'dal fard. Dan terserah kamu mau sholat sunnah sebanyak-banyaknya setelah daripada fardu. Yang penting satu fardu, tak boleh lebih dari satu fardu. Fa idza aradta fardhan tsaniyan, kalau kamu pengen melaksanakan sholat fardu yang kedua, fasta'nif lau tayammuman akhar, maka mulailah dari pertama lagi, ambil tayamum lagi dari pertama. Dan harus masuk waktu dulu seperti itu. Ini panjang lebar sebetulnya pembahasan masalah tayamum. Ya. Nyarinya bagaimana, kalau sekiranya orang sakit bagaimana dia tayamumnya, ya. Apakah dia wajib ini? Gimana kalau orang itu diperban atau digib dan segala macam, panjang lebar sebetulnya. Ya. Dan wajib ngulang atau tidak? Ya, wajib ngulang sholatnya atau tidak kalau dia udah sehat? Nah, itu macam-macam. Nah, itu kalau diantara wajib ngulang sholatnya atau tidak, itu ada 5 gambaran. 5 contoh. 3 wajib ngulangin sholat, 2 tidak wajib ngulangin sholat. Kayak gimana? Kalau sekiranya orang tuh ada perbannya ya. Wala tu'id wa satru qadral illati atau qadral istimsaki fit taharati. Nah, yang nggak ngulangin sholat dulu. Kalau udah sholat, nanti kalau udah sembuh nggak usah ngulangin sholat lagi. Kenapa? Dia sudah cukup. Kenapa? Dengan catatan apa? Wala tu'id, dan tidak ngulangin sholat. Wa satru qadral illati. Kalau sekiranya tutupnya atau perbannya kadarnya sebesar daripada lukanya, nggak lebih nggak kurang, sebesar itu, tempel aja. Ya. Bukan sekedar perekat, tapi emang sekedar sebesar itu aja. Sama sekali nggak lebih. Maka itu tidak wajib ngulangin sholat. Ya, tidak ngulangin sholat tatkala dia sudah sembuh. Walatuit wasatul qadr au qadr istimsak fi taharah, atau dia sekedar perekat, qadr istimsak sekedar megang aja buat ngelebihin dikit ya, buat encoplasnya atau apanya, perekatnya. Tapi dipakainya dalam keadaan dia sudah punya wudu. Ya, dipakainya dalam keadaan dia sudah punya wudu. Berarti kalau dia sudah punya wudu, maka nggak wajib ngulangin sholat. Ya, kalau dia sudah sembuh. Jadi kalau pas lagi tayamum, udah pakai tayamum. Ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian itu 2 gambaran. 3 wajib ngulangin sholat. Contohnya apa yang pertama? Tadi, kalau dalam keadaan hadas makanya tidak punya wudu, berarti ngulangin sholat. Walaupun sekedar perekat. Ya. Tidak memakai hadas, ngulangin sholat. Wa in yazid an qatriha fa'aidi, kalau lebihnya banyak, mau dia dalam keadaan punya wudu atau tidak makainya, lebihnya banyak, kayak gip kan, lebih banyak, ya. Padahal yang patah di sebagian sini, tapi yang dibalut semuanya, ya sampai sini, ya semuanya. Apalagi kalau yang patah kaki, wah naik semua dari awal, mas.
Gimana? Wa in yazid an qadriha fa'idi. Kalau dia lebih dari kadarnya, maka ngulangin sholat. Tatkala dia sudah sembuh, wajib ngulangin sholat. Dikodok. Ya, kodok sholatnya. Bedanya apa? Dia dalam keadaan tidak dosa, dia sholat, melaksanakan sholat. Tapi ada kurangnya. Kenapa? Karena perbannya ngambil daripada batasan yang tidak sakit. Ya. Kemudian, wa in yazid an qadriha fa'idi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Dan secara mutlak kalau andai kata luka dan ada perbannya itu di muka dan tangan. Kalau di muka dan tangan secara mutlak wajib ngulangin sholat. Itu anggota tayamum. Ya. Karena di anggotanya dia sendiri ada yang kurang gitu, anggota tayamum. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Orang yang sedang sakit, ya, baik dia ada perban atau tidak, caranya kalau dia memang sekiranya takut atau dokter bilang nggak boleh kena air segala macam, basuh yang sekiranya tidak sakit, ya. Basuh yang tidak sakit, dibasuh duluan. Misalkan dia bagian tangan ya, maka muka seperti biasa dulu, ya. Belum tayamum dia. Terus tangan juga, yang kiri misalkan yang kena, tangan kanan dulu siram. Tangan kiri siram yang nggak sakit. Sudah kan tinggal satu yang belum kena. Ada sebagian aja yang belum kena. Kenapa? Karena sebab sakit di perban, ya. Maka itu ditayamum ya. Ambil tayamum. Ambil satu tepokan buat muka, satu lagi buat tangan. Sudah. Kemudian diusap di atas perbannya itu air. Sebelum tayamum itu diusap dulu di atas perbannya air. Usap, bukan diguyur. Ya. Kemudian sudah lanjutkan wudhu seperti biasa. Itu rambut, kemudian kaki ya seperti biasa. Ya. Pokoknya pas bagiannya dia aja, habis dibasuh baru dia usap dulu dengan air, ya. Kemudian baru tayamum. Itu setiap kali dia pengen sholat, ya, untuk melaksanakan sholat. Nah, itu kalau andai kata permasalahan 5 gambaran tadi, yang kapan yang tidak wajib ngulangin sholat, kapan yang wajib ngulangin sholat, ya, ada 5 gambarannya. Terus kemudian wagal, kalau nggak kita cukupkan, ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ustaz, ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan tayamum tadi, bagaimana